Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, mari silahkan masuk. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Adi. Kenapa wajahmu sangat murung sekali? Apakah ada masalah? Ya, saya ada sedikit masalah. Kalau saya boleh tahu, apakah masalah yang sedang kamu hadapi hingga kamu membuat menjadi murung seperti ini? Jadi begini, selepas SMP ini, saya mau melanjutkan sekolah saya di SMK. SMK? Ya, bagus itu. Rencananya mau SMK di mana? Saya rencana mau melanjutkan SMK di luar kota. Saya mau melanjutkan di SMK Negeri 2 Surakarta. Luar kota. Kenapa kamu tidak memilih melanjutkan sekolah di dekat rumah atau di dalam kota saja? Saya tidak mau melanjutkan sekolah di sekitar rumah. Jadi di sini Anda memilih untuk melanjutkan jenjang SMA ke luar kota daripada sekolah di dekat rumah Anda, begitukah? Betul sekali, Bu. Karena teman-teman dari SMP saya banyak yang masuk di SMK itu. Terlebih juga SMK itu adalah SMK favorit di kota tersebut. Lalu apakah kamu rencana akan ngekos atau tidak? Rencananya saya mau ngekos. Kalau pulang pergi jaraknya jauh. Takut saya kecapean. Berarti kamu bakal pisah dong dengan orang tua kamu. Ya begitulah, mau gimana lagi. Tapi saya usahakan setiap minggu saya akan pulang ke rumah. Saya juga nggak sampai hati harus meninggalkan orang tua saya lama-lama. Ya, saya paham dengan perasaan kamu. Pasti kamu akan sedih bila berpisah dengan orang tuamu. Lalu, di mana titik masalahnya? Saya adalah anak kedua dan sikap saya itu sangat manja dengan orang tua saya. Dulu waktu SD jika di rumah saya sangat bergantung kepada orang tua saya dan zona nyaman saya di dalam rumah. Saya pun jarang bermain keluar jika di rumah. Saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menonton TV. Tetapi jika bermain keluar rumah, saya jarang pergi jauh-jauh dan jika diajak pergi bermain, saya selalu menolaknya. Berarti bisa dibilang Anda ini takut untuk mencoba hal-hal baru, seperti bermain yang jauh dengan teman, begitukah? Ya bisa dibilang seperti itu. Tetapi setelah SMP saya berani untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Tetapi sifat bergantung pada orang tua saya ini masih melekat pada diri saya. Bahkan sampai mau SMK pun dan ingin ngekos, lalu bagaimana cara agar saya bisa nyaman dengan tempat atau zona nyaman yang saya baru. Menurut saya, itu langkah yang bagus untuk keluar dari zona nyamanmu. Tapi saya takut kembali ke zona nyaman saya yang dulu, karena ini pertama kali saya tinggal jauh dari orang tua. Dan jika dilihat dari raut wajah muka orang tua saya juga agak keberatan saya sekolah jauh. Tetapi sebelum kamu menentukan pilihanmu, apakah kamu sudah meminta izin dengan orang tuamu? Saya sudah meminta izin kepada orang tua saya dan kakak saya, dan semuanya mengizinkan. Bagus kalau kamu sudah meminta izin kepada anggotamu. Semua dengan izin itu akan menjadi berkah bagimu. Lalu bagaimana caranya agar tidak kembali ke zona nyaman yang dulu, agar lebih nyaman dengan suasana tempat tinggal yang baru? Agar Anda bisa nyaman dengan suasana yang baru, langkah pertama yang dilakukan saat berada di tempat baru adalah menjelajah. Tentu saja perlu pembiasaan akan kondisi di lingkungan yang sama. Sekali
asing setelah mengetahuinya. Lama-lama Anda akan terbiasa dan nyaman, atau bisa jadi langsung betah karena suasana cocok dengan harapan. Penting juga untuk mempelajari bagaimana karakter masyarakat di sekitar tempat tinggal. Begitu ya. Lalu apalagi selain itu? Bergabung dengan komunitas. Komunitas meski tidak begitu penting, tapi diperlukan agar Anda mudah berbaur. Bergabunglah dengan komunitas membuat Anda ketika punya banyak teman. Terus cara memilih komunitas yang baik agar kita tidak salah pergaulan bagaimana? Cara memilih komunitas bisa berdasarkan kesamaan hobi atau dalam pengertian yang lebih sederhana, bisa dengan lebih mengenal tetangga di sebelah kanan dan kiri. Dan cara yang terakhir membuat kos yang nyaman selain menjalani hubungan dengan lingkungan sekitar, jangan lupa membangun suasana yang nyaman di kos, menata kos dengan segala interiornya akan membuat Anda merasa lebih baik dan rileks ketika sudah masuk kos, dan tentu saja beradaptasilah dengan kos baru itu. Begitulah kurang lebihnya agar bisa nyaman dengan suasana kos yang baru. Wah, terima kasih atas pemberian informasinya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Sama-sama, kalau begitu ada yang ditanyakan lagi atau mau curhat lagi? Saya masih ragu dengan kembalinya zona nyaman saya, karena beberapa kali saya sudah nyaman di lingkungan kos dan sekolah saya yang baru ini. Saya kadang masih teringat situasi rumah, dan itu membuat saya memutuskan untuk pulang dan kembali ke zona nyaman saya. Baik, saya paham dengan perasaanmu. Rasa kangen itu wajar, terlebih apabila kamu kangen atau teringat situasi saat kamu di rumah atau saat bersama keluarga. Hal tersebut bukan berarti kamu harus mengikuti keinginan untuk kembali ke zona nyamanmu. Saya dulu sempat merantau dan saya paham dengan apa yang dirasakan. Rasa rindu dengan suasana rumah dan hangatnya keluarga, terlebih orang tua, begitu kan? Iya, Bu, benar. Nah, kamu bisa coba beberapa cara untuk memuaskan rindu tersebut dengan sekedar melampiaskan dengan hal-hal yang membuat kamu lupa akan hal tersebut, sehingga nantinya aktivitas kamu tidak terganggu dengan pikiran-pikiran tersebut. Apakah kamu pernah mencoba ke beberapa cara untuk memuaskan keinginan kamu untuk kembali ke zona nyamanmu? Selama ini saya hanya melampiaskan dengan bermain ke tempat teman, tapi hal tersebut tidak terlalu membantu karena nantinya saya tetap kembali dan pulang ke rumah. Bagus kalau begitu. Kamu sudah berusaha untuk melakukan suatu kegiatan sehingga kamu dapat menahan keinginanmu untuk kembali ke zona nyamanmu. Kamu harus pertahankan itu. Nah, selain itu, kamu bisa mencoba dengan menelpon terlebih dahulu orang tuamu, hanya sekedar untuk berbincang-bincang dan melepas rasa kangen. Hal tersebut bisa kamu lakukan di saat kamu ingin pulang dan rindu dengan orang tuamu. Dengan begitu, kamu nanti bisa meminta orang tuamu untuk menguatkanmu juga. Baik, Bu. Lalu yang kedua, caramu tadi bisa menjadi salah satu hal yang membantu kamu dalam mengatasi rasa ingin pulang. Kamu bisa mengumpul dengan teman-teman dan nongkrong, sehingga rasa ingin kembali pulang, kamu juga bisa membiasakan untuk nyaman di tempat barumu itu. Semakin banyak teman yang membuat kamu nyaman, nantinya kamu juga akan nyaman dan terbiasa dengan lingkungan barumu. Akhirnya, nanti kamu juga bisa menemukan zona nyamanmu yang baru. Bagaimana jika saya teringat orang tua saya ketika sedang nongkrong atau berbincang dengan teman-teman saya? Hal tersebut sering terjadi beberapa kali. Terkait itu, kamu bisa berbincang dengan topik-topik yang bisa membuatmu lupa. Berbincang tentang hobi, misalnya yang kamu sukai. Misalnya kamu suka dengan sepak bola, kamu bisa ngobrol terkait berita tentang sepak bola yang sedang hangat. Dengan begitu, kamu akan lupa dengan pikiran-pikiranmu tadi yang akan mulai terbiasa dengan situasi baru tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah mengingat tujuan utamamu. Kamu tentu memiliki tujuan kan dengan hidup di luar kota dan jauh orang tua yang tentunya di luar tujuan akademik. Kamu ingin terbiasa hidup mandiri, keluar dari zona nyamanmu dan lainnya sebagainya itu. Tujuanmu dapat
menjadi motivasi tersendiri bagi kamu. Dengan mengingat tujuan awalmu tersebut, kamu bisa menyemangati dirimu sendiri dan lama-kelamaan kamu akan bisa meraih tujuanmu tersebut. Saya paham, Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba satu persatu. Baik, nah itu semua tentu butuh proses dan tidak mudah bagimu, tapi saya yakin kamu bisa melakukannya. Dengan cepat atau lambat, nantinya kamu terbiasa adaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Iya, Bu, saya paham. Semoga saya bisa melakukannya. Baik, apakah ada yang mengganjal atau yang ingin kamu sampaikan? Ada sedikit, Bu. Coba ceritakan apa yang mengganjal tersebut. Dari keinginan saya ingin mandiri, nantinya saya takut kalau terbiasa dengan ketiadaan orang tua saya. Takutnya saya nanti malah terlalu nyaman di situasi sekarang dan di mana saya jauh dari orang tua. Jadi kamu takut kalau kamu nantinya akan terbiasa dengan kondisi jauh dari orang tua seperti itu? Iya, Bu, karena kalau saya sudah terbiasa, nantinya saya takut kalau situasi jauh dari orang tua malah membuat saya nyaman dan terbiasa tanpa orang tua saya. Baik, saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Baik, saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Nah, mungkin kamu bisa memulai dengan membuat jadwal. Jadwal tersebut berisi kapan kamu harus pulang atau sekedar menelpon orang tuamu, supaya kamu dapat melatih kemandirian kamu. Tapi kamu juga tetap ingat dengan orang tuamu dan tetap membutuhkan orang tuamu. Baik, Bu. Selama kamu bersekolah di luar kota, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Selama saya bersekolah di luar kota, hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja, Bu. Tapi masih sering berkirim kabar melalui WhatsApp atau saat ditelepon sama ibu, kalau kakak saya juga masih berhubungan baik. Kami masih sering berkabar dan kakak juga sering menyemangati saya. Bagus kalau begitu. Dengan terus berkabar dan berhubungan baik, saling bertukar kabar atau sekedar berbincang-bincang dengan orang tuamu, tidak hanya melepas rindu saja, tapi kamu juga tetap mendapatkan kenyamanan dari situ dan kamu tidak akan berpikir kalau kamu tidak membutuhkan orang tuamu atau keluargamu. Sehingga ketakutan yang kamu takutkan tadi tidak akan terjadi. Baik, Bu, saya paham. Terima kasih atas informasinya. Nah, sekarang kamu coba jelaskan rencana-rencana apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu tadi. Saya akan berusaha untuk menahan diri saya kalau saya ingin pulang. Saya mungkin akan mencoba telepon dengan orang tua saya dan meminta penguatan supaya saya lebih betah dan nyaman di sini. Selain itu, saya juga akan memperbanyak teman dengan mengikuti organisasi atau komunitas yang sesuai dengan minat saya, sehingga saya memiliki kesibukan. Saya juga akan mencoba untuk
tidak cepat mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Saya akan memikirkannya dahulu dan selalu mengingat tujuan awal saya sekolah di luar kota. Bagus kalau seperti itu. Semoga kamu bisa melakukannya dengan baik. Nah, saya akan merangkum konseling pada hari ini ya. Jadi, kamu ingin menjadi pribadi yang mandiri dan keluar dari zona nyaman kamu, sehingga kamu memutuskan untuk bersekolah di luar kota. Benar, Bu. Lalu, kamu khawatir kalau kamu akan kembali ke zona nyamanmu dan tidak bisa hidup secara mandiri dan tetap bergantung pada orang tua. Ya, benar. Kalau kamu jangan takut kalau nanti kamu akan pikiran untuk kembali ke zona nyamanmu, dan yang terakhir kamu takut apabila kamu nantinya malah terlalu nyaman di zona nyaman ini dan membuatmu tidak merasa membutuhkan orang tua, seperti itu ya. Iya, benar. Baik, tadi sudah Ibu berikan beberapa usulan dan saran. Semoga kamu sendiri dapat mengolahnya dengan baik dan mengaplikasikannya di keseharianmu, sehingga kamu dapat bertumbuh dan mencapai tujuanmu dengan semaksimal mungkin. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam hal kemandirian. Kalau begitu, kita cukupkan konseling pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang mungkin menghambat kamu, bisa kita bicarakan di sesi konseling berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih.